Misinan Santo Paulus Depok. Aku Dela. Aku Patris. Kita lagi di mana nih, Patris? Lagi di Novisia Transitus, Kak. Kita mau ngapain sih? Bincang-bincang hangat bareng diakon. Oh, diakon yang sering mimpin misa itu ya di Paulus? Iya, betul banget. Yuk kita panggil diakonnya. Ada diakon nih. Apa kabar diakon? Aku Dela. Selalu sehat. Nah, Apa kabar Dela sama Wah, kita baik-baik aja. Patris? Baik. Kita mau bincang-bincang sebentar nih. Boleh nggak ganggu kan? Boleh sekali. Kau udah makan belum? Sudah. Ini udah jam berapa emang? Ini udah jam 10. Udah siang Kak Dela. Nah, bagi buat teman-teman yang belum tahu, kenalin dulu dong diakon namanya siapa. Baik, saya Diakon Marciano Almeida Suarez FM. Apalagi asalnya dari Timor Leste. Saudaranya ada 4. Saya anak kedua dari 4 bersaudara dan kami laki-laki semua. Wah, keren ya teman-teman ya. Bapak mama saya di Timor Leste. Wow. Salam kali aja nonton. Ya, kali aja nonton ya, Ya. untuk Salam untuk keluarganya. semua yang di Timor Leste. Iya. Lagi ngapain nih kerja? Ini kalau pagi begini biasanya di kamar membaca. Tapi setiap hari Sabtu biasanya saya ke paroki Paulus. Oh, ada belajar mengenai pastoral. Kemudian kalau ada kesempatan untuk bertanya-tanya atau berbincang-bincang dengan yang calon nikah, itu kesempatannya hari Sabtu sama hari Minggu. Kalian kan belum kan? Iya, belum dong. Patris sudah pasti belum. Biasanya diakon berdoa juga nggak kalau pagi gitu? Pagi biasanya kita berdoanya jam 5:30. Oh, masih tidur kita ya kadang. Jam 5:30 berdoa, kemudian dilanjutkan meditasi. Setelah itu jam 6:30 lewat 10 menit bisa. Oh, ada bisa setiap hari. Berdoanya gimana sih ya? Itulah ya, mari kita ke kapel Yuk. kalau mau berminat. Oke. I'm following your lead, I'm following the spirit. I'm conquering the spirit, I'm busting through the ceiling. I'm following your lead, I'm following the spirit. Sekarang kita udah ada di Gua Maria Transitus bersama dengan Diakon Marciano. Sekarang kita mau kepo-kepoin lah tentang kehidupannya si Diakon ini. Gimana-gimananya. Nah, Diakon, kenapa pertama-tama nih, kenapa Diakon bisa memilih untuk menjadi seminari gitu loh? Masuk seminari itu kenapa gitu? Kalau mau cerita, sebenarnya saya tidak sekolah seminari. Iya. Tapi dulu saya memilih untuk hidup berasrama. Karena kan hidup asrama itu lebih teratur hidupnya. Di asrama udah ditata, misalnya bangun pagi jam segini, doa jam segini, kemudian sekolah, belajar, sehingga itu yang membuat saya memilih untuk hidup berasrama. Jadi dari kelas 1 SMP saya sudah di asrama. Memilih seperti itu ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu bedanya apa sih kalau misalkan di asrama sama sekolah-sekolah biasa, SMA atau SMK, itu bedanya apa? Kalau mau cerita mengenai seminari atau terutama sekolah untuk jadi biasanya kan dikatakan kalau masuk seminari itu orang sudah mengatakan akan menjadi pastor. Ya, betul. Nah, di sekolah seminari itu ada variasi sih sebenarnya. Di seminari biasanya ada seminari yang laki-laki semua. Yes. Dari SMP kelas 1 dia sudah hidup laki-laki sendiri seperti itu sampai selesai SMA. Kemudian biasanya diarahkan untuk memilih misalnya mau masuk biara atau mau jadi imam projo dan lain sebagainya. Tapi di seminari itu memang seluruh tujuan pendidikan itu adalah itu, orang untuk kedepannya dia memilih mau panggilan hidup membiara atau hidup imamat itu. Pada umumnya seperti itu, sehingga dia agak berbeda dengan SMA pada umumnya. Meskipun mungkin SMA Katolik, seminari tetap berbeda. Misalnya pendidikannya akan ditambah pelajaran khusus, misalnya kitab suci yang lebih mendalam, belajar sejarah gereja, seperti itu di seminari. Terus ada motivasi nggak sih? Motivasi kenapa bisa sampai di titik ini gitu loh, yang sampai berpegang banget gitu loh. Saya sih kalau mau cerita, dulu saya itu SMA
itu tinggal di asrama yang punya para Fransiskan. Yes. Mereka yang memakai jubah coklat seperti ini. Nah, saya tertarik dengan pilihan mereka untuk melayani orang-orang kecil, orang-orang yang jauh dari kota. Di tempat dulu saya sekolah, itu misalnya mau kontak atau telepon dengan orang-orang di Jakarta atau di luar dari tempat itu saja susah karena tidak ada jaringan dan segala macam. Tapi para Fransiskan itu memilih untuk di situ. Itu yang memotivasi saya kemudian memilih. Itu motivasi awalnya. Tapi kesini saya semakin sadar bahwa memilih untuk jadi Fransiskan itu menjadi bina, tetapi perwujudannya adalah mau melayani orang lain. Oke gitu. Waktu remaja kan kayak aku nih, dulu aku ikut misdinar. Nah kalau misalkan diakon tuh ada nggak sih kegiatan menggereja waktu remaja? Saya itu ikut kegiatan menggereja itu baru mulai sejak SMP. Karena tinggal di asrama sudah otomatis harus mengikuti KOR dan segala macam. Nah saya baru misdinar itu waktu SMA. Ya misdinar. Itu aja sih, membantu di gereja, hanya itu kegiatannya. Kemudian sesekali karena di asrama kita juga ikut kegiatan OMK dan segala macam itu. Nah coba dong diakon kasih pesan-pesan atau motivasi-motivasi bagi remaja-remaja Katolik di luar sana yang barangkali nonton gitu. Untuk remaja-remaja yang baik, yang selalu dikasihi Tuhan. Nah, kita semua itu terpanggil. Semua orang itu terpanggil. Bahwa Allah selalu memanggil orang untuk mengikuti cara hidup seperti saya. Kemudian misalnya bisa menjadi romo dan segala macam. Tetapi tergantung kita itu terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan atau tidak. Maka ajakannya adalah kita membuka hati untuk bisa mendengar suara Tuhan. Dan juga panggilan hidup seperti kami lebih pada bagaimana mau melayani sesama kita. Sebagai orang Katolik kita semua terpanggil untuk melayani. Maka mau mengenal lebih dekat bisa juga datang dan mengenal Fransiskan atau mengenal imam-imam prozo misalnya di seminari. Kalau di Fransiskan bisa datang ke novisiat ini. Oh iya betul untuk sekali. bisa mengenal lebih dekat. Saya kira itu motivasi atau ajakan kepada orang-orang muda yang mungkin ada rasa sedikit mau bergabung dengan biarawan-biarawati atau mau menjadi imam. Gitu Del. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, itu motivasi-motivasi dari diakon yang sekiranya kita dengar nih guys teman-teman. Kita dengar, kita resapi sebagai kita remaja Katolik yang aktif tentunya. Nah, kita bakal ke sesi selanjutnya. Di kapel ada Patris. Yuk kita ke kapel. Oke, kita ke kapel Novisiat Transitus. I'm following your lead, I'm following the spirit. I'm conquering the spirit, I'm busting through the ceiling. I'm following your lead, I'm following the spirit. Nah teman-teman, sekarang aku bersama diakon lagi di kapel nih. Ya diakon ini biasa untuk berdoa ya? Ya, ini kalau mau dibilang jantungnya para novis di sini. Oh. Setiap pagi, siang, kemudian jam 3 siang, malam jam 6 sore, kemudian malam jam 9.30 Di sini? berdoa di sini. Oh, berkumpulnya di sini ya Bang ya? Berkumpul di sini, ibadat, ekaristi, semua di sini. Begitu Patris. Kalau doa biasa juga tetap di sini? Iya. Sama. Doa biasa juga di sini. Di sini doa biasa itu maksudnya seperti apa? Doa biasa itu seperti ibadat. Iya, ibadat aja nggak pakai ekaristi. Iya, itu juga di sini. Ada jadwalnya nggak sih? Bang? Ada jadwalnya. Sehari itu doanya 5 kali ya. Oh. Pagi itu dia ibadat biasa, ibadat brevier namanya atau laudes. Itu jam 5.30. Udah bangun? 5.30 udah di kapel, Oh. udah bangun. Bangunnya jam 4:30. Siap-siapnya? 4:30 siap-siap, kemudian ibadat jam 5:30. Sudah di sini. Setelah itu meditasi dari jam 6 sampai jam 6.30. 1 jam. Itu pagi.
Setelah itu istirahat bentar, kemudian masuk lagi bisa Ekaristi. Nanti doa lagi itu jam 12.45 ibadat siang. Setelah itu makan siang, istirahat sebentar, jam 3 siang ibadat bacaan. Ya. Banyak ya doanya. Setelah itu kerja sebentar, jam 6.15 ibadat sore. Ibadat sore di sini juga. Udah, terakhir itu. Setelah itu Nggak ada lagi. meditasi dan sampai jam 7.15 makan malam, belajar studi mandiri. Setelah itu nanti jam 9.30 ibadat lagi, ibadat kompletorium, ibadat malam di sini. Dia kan selalu ikut itu. Saya berusaha sedapat mungkin untuk ikut semua. Nggak wajib memangnya. Wajib untuk semua yang anggota komunitas tinggal di Transitus Wajib. harus ikut semua. Itu acara harian, acara komunitas. Oh gitu. Oh ya, dia kan ngomong nih, sekarang kan Miss Dinar kita semua lagi memperingati Santo Tarsius. Dia kan tahu sedikit gak sih tentang Santo Tarsius? Saya tidak mempelajari, tidak membaca belum membaca dengan baik, tapi saya tahu sedikit Santo Tarsius. Santo Tarsius itu santo pada abad ketiga kalau tidak salah ya, pada abad ketiga. Kemudian dia yang cerita terkenal dari Santo Tarsius atau Tarsius ini adalah dia itu membawa komuni kepada orang-orang tahanan, dan ketika orang mau berebut itu dia tidak memberikan komuni itu, tapi dia berusaha mempertahankan itu sampai dia dilempari sampai mati. Iya. Nah itu yang terkenal dari Santo Tarsius. Kemudian dari situlah dia dikenal sebagai seorang martir. Apa yang mau dipelajari dari situ bahwa dia berusaha untuk melayani orang dalam situasi susah, dan dia tetap mempertahankan imannya akan Berani ya. Dia berani. Begitu Patris. Kira-kira apa sih yang bisa kita teladani gitu? Apalagi kan Miss Dinar zaman sekarang tuh beda banget sama yang dulu. Pesan-pesan apa sih yang dia bisa sampaikan untuk teman-teman? Kalau saya sih mau menyampaikan ini, semangat yang ada pada Santo Tarsius itu kan semangat kemartiran. Kalau martir itu kita pahami sebagai orang yang memberikan diri sampai mati untuk imannya, demi mempertahankan imannya itu dia rela untuk mati. Nah itu, tapi tidak seperti itu. Misalnya sekarang ini kita mau mengatakan misalnya Paulus itu harus rela sampai mati memberi diri dan segala macam. Tetapi misalnya kemartiran yang bisa dipahami atau bisa dipelajari oleh teman-teman misalnya Paulus adalah misalnya rela berkorban untuk melayani di gereja. Misalnya pagi seharusnya itu kan biasanya pagi di Paulus kan bisa jam 6 misalnya. Iya. Jam pagi sih. Sekarang jam 7. Iya. Tapi biasanya kan jam 6. Iya. Seharusnya jam 5 itu masih tidur enak. Tetapi rela berkorban misalnya harus bangun pagi jam 5, mandi dan datang ke gereja. Pengorbanan itu juga ya? pengorbanan. Itu semangat kemartiran yang bisa diteladani atau dilakukan oleh para Miss Dinar Paulus. Kesediaan untuk melayani selalu, mengalahkan diri untuk bisa melayani yang lain, itu adalah semangat kemartiran yang bisa kita buat di zaman ini. Sehingga Miss Dinar zaman now jangan takut, jangan merasa bahwa belum jadi martir seperti Tarsius. Nggak harus tunggu jadi martir Nggak harus jadi martir, nggak harus mati, tetapi bagaimana mati terhadap ego diri sendiri. Nah, artinya mengalahkan egoisme pribadi demi pelayanan pada orang lain. Saya pikir itu motivasi yang paling penting. Nah teman-teman, kita udah sampai di sesi terakhir. Terima kasih Diakon. Sama-sama. Teman-teman juga jangan lupa pesan Diakon untuk terus semangat dalam melayani Tuhan, rela berkorban itu yang paling penting, dan juga Diakon jaga kesehatan. Terima kasih, kamu juga jaga kesehatan. Ya, terima kasih Diakon. Teman-teman yang ketemu Diakon di gereja, jangan sungkan ya untuk sapa.
Nah, segitu aja bincang-bincang santai kita hari ini dengan Diakon Marsiano. Terima kasih banyak Diakon untuk Sama-sama. waktunya. Tetap Terima jaga kasih kesehatan. juga Dela, Patis, jaga kesehatan selalu. Iya, sama-sama. Kami dari Misi dan Santo Paulus Depok pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.